Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belkis. Saya adalah dosen di program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Bidang ilmu saya adalah nanomaterial dan biosensor yang diaplikasikan pada instrumen pemeriksaan kesehatan. Metode pemeriksaan kesehatan pada prinsipnya memanfaatkan sensor kimia, sehingga pada mata kuliah praktikum hematologi 1 yang saya ampu, penerapan aplikasi sensor kimia dapat dilakukan dengan memanfaatkan interaksi antara analit dan sampel darah yang diinterpretasikan oleh sensor kimia yang spesifik. Mata kuliah praktikum hematologi 1 memiliki kode mata kuliah KDK 017 dengan beban studi 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah praktikum hematologi 1 diantaranya adalah mampu melakukan prosedur operasional lengkap pre-analitik meliputi persiapan bahan, reagensia, pemilihan reagen yang akan dipergunakan untuk pemrosesan sampel medis sesuai dengan proses standar pelayanan kesehatan, mampu mengevaluasi keadaan spesimen yang berubah, alat atau reagen yang berubah dengan minimal metode visual sesuai dengan prosedur yang tepat, mampu melakukan prosedur operasional lengkap untuk menganalisa sampel sesuai dengan standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan menurut Kementerian Kesehatan. Bidang nanomaterial dan biosensor memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas dan durasi analisis darah manusia yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran mata kuliah praktikum hematologi 1. Nanomaterial dengan sifat uniknya seperti ukuran partikel yang sangat kecil dan kemampuan untuk meningkatkan sensitivitas deteksi digunakan secara luas dalam pengembangan biosensor untuk kesehatan. Aplikasi nanomaterial dan biosensor terlihat pada penggunaan metode point of care testing atau POCT yang digunakan pada pemeriksaan dengan sampel darah manusia. Pada saat memulai praktikum, dosen akan melakukan recalling atau tanya jawab terhadap materi yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Hal tersebut penting untuk memastikan kesinambungan penyampaian materi antara pertemuan yang satu dan pertemuan yang selanjutnya. Kemudian dosen melakukan diskusi singkat mengenai apa itu hemoglobin dan menjelaskan penggunaan 3 metode pengukuran untuk mendeteksi hemoglobin dalam darah, seperti metode Sahli, metode hematologi analyzer, dan metode point of care testing atau POCT. Dosen kemudian memberikan pertanyaan pancingan seperti bagaimanakah hasil penggunaan ketiga metode pemeriksaan hemoglobin tersebut pada sampel darah yang sama, atau pertanyaan pancingan lainnya, apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari ketiga metode tersebut, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Kemudian dosen membimbing mahasiswa secara berkelompok dan meminta untuk menyiapkan alat dan bahan masing-masing, kemudian melakukan praktikum pengukuran kadar hemoglobin dengan menggunakan ketiga metode tersebut. Pada saat praktikum, dosen berkeliling, memberikan bimbingan secara personal di setiap kelompok dan mengajukan pertanyaan teknis, serta membimbing mahasiswa dalam melakukan praktikum. Setelah praktikum selesai, mahasiswa dapat mengolah data yang diperolehnya dari hasil pemeriksaan kadar hemoglobin dengan 3 metode tersebut, kemudian menyusun laporan yang menyertakan keunggulan dan kelemahan masing-masing metode tersebut. Mahasiswa juga diminta menarik kesimpulan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan hari ini. Dalam mata kuliah praktikum adalah 100%. Jika mahasiswa berhalangan hadir, tidak dengan alasan yang kuat seperti sakit, misalkan opname ataupun dispensasi yang kuat, maka mahasiswa diwajibkan melakukan praktikum pengganti sebelum masa ujian akhir semester. Asesmen yang dilakukan pada mata kuliah ini meliputi 25% ujian akhir semester, 25% ujian tengah semester, laporan praktikum 15%, postes dan pretest 10%, serta keterampilan 25%. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita simak video pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita ada di mata kuliah praktikum
Hematologi 1. Nah, untuk khusus hari ini di pertemuan yang ketiga kita akan belajar tentang bagaimana pemeriksaan hemoglobin pada sampel darah manusia. Kemarin kan sudah ada perkuliahan teori ya untuk hematologi. Mungkin ada yang masih ingat hemoglobin itu apa? Oh iya, silakan. Hemoglobin adalah protein yang ada di dalam sel darah merah yang fungsinya untuk mengikat oksigen. Ya, betul sekali. Jadi hemoglobin ini adalah protein ya. Dia adalah senyawa protein yang ada di dalam darah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh. Kenapa ya hemoglobin itu perlu kita periksa? Memangnya kalau nggak diperiksa ada apa? Ya, silakan. Nanti kalau ada yang dilihat gitu ada penyakit yang timbul kalau harganya turun kan jadi kena anemia. Betul sekali. Jadi hemoglobin ini karena saking vitalnya perannya ya, jadi memang perlu kita memang seperti yang kita ketahui ya, hemoglobin ini memegang peranan vital dalam kesehatan manusia karena memang banyak sekali penyakit yang disebabkan karena kadar hemoglobin yang tidak terkontrol dengan baik. Salah satunya adalah anemia. Baik, oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pemeriksaan hemoglobin. Nah, untuk deskripsi pembelajarannya ada 3 ya. Hari ini akan ada pembelajaran yang dilakukan secara demonstrasi, kemudian praktik. Jadi nanti ada demo sebentar, kemudian adik-adik di sini harus mempraktikkan bagaimana cara mengukur kadar hemoglobin. Selanjutnya seperti biasa ya, tugas pembuatan laporan hasil praktikum yang deadline-nya adalah 1 minggu setelah praktikum. Nanti biasanya dikumpulkan sebelum kalian praktikum, ditulis tangan dalam lembar seperti ini ya. Jadi ini adalah tiket masuk kalian untuk praktikum. Kemudian penilaian. Untuk penilaian kita ada 3. Yang pertama pretest. Pretest ini sudah kita laksanakan kemarin melalui akun e-learning kalian masing-masing dengan nilai minimalnya berapa? 75%. Kalau ternyata kurang dari 75% harus ngulang ya. Karena itu juga salah satu tiket kalian untuk bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Kemudian ada penilaian soft skill. Kalau penilaian soft skill ini termasuk pemakaian APD, kemudian kesesuaian prosedur yang kalian lakukan, dan juga sikap perilaku kalian ketika praktikum di kelas. Dan yang terakhir adalah penilaian praktik. Baik, kemudian, nah untuk capaian pembelajaran di perkuliahan ini ada 3 capaian. Yang pertama adalah mampu melakukan proses pre-analitik. Jadi harus mampu ya untuk melakukan proses pre-analitik yang meliputi persiapan bahan atau reagensia yang nanti digunakan. Prosedur operasionalnya juga harus lengkap. Pemilihan reagen yang akan dipergunakan untuk pemrosesan sampel medis sesuai dengan prosedur standar pelayanan kesehatan. Kemudian yang capaian kedua yaitu mampu mengevaluasi keadaan spesimen yang berubah. Jadi nanti kalau kalian terima sampel kemudian ada perubahan juga harus dilaporkan ya. Kemudian alat atau reagen yang berubah dengan minimal metode visual sesuai dengan prosedur yang tepat. Misalkan nanti kalian terima sampel nih, sampel darah kemudian terlihat lisis juga harus segera dilaporkan ya. Kemudian selanjutnya mampu melakukan prosedur operasional lengkap untuk menganalisa sampel sesuai dengan standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan menurut Kementerian Kesehatan. Oke, nah untuk selanjutnya ini adalah metode pemeriksaan hemoglobin. Namun sebelum kita masuk ke metode pemeriksaan hemoglobin, saya agak flashback sedikit pertemuan praktikum kita minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang pengambilan sampel ya, pengambilan sampel darah vena. Ada yang masih ingat ketika pengambilan sampel tabung apa yang kita pakai? Warna ungu. Tabung warna ungu. Sebetulnya ada berapa macam tabung sih? Banyak. Oke, yang umum kita gunakan yang tutup warna ungu. yang
seperti ini isinya antikoagulan apa? EDTA. EDTA biasanya dilakukan untuk pemeriksaan Hemoglobin. darah lengkap ya, untuk pemeriksaan darah lengkap. Nah, ada tuh tabung vakutener yang tutupnya berwarna biru muda. Itu antikoagulannya apa? Nitrat. Nah, kalau pemeriksaannya berarti faal hemostasis ya, atau antikoagulasi. Kalau dia tutupnya berwarna merah, Kosong. untuk pemeriksaan imunologi. Betul sekali, berarti sudah siap untuk pemeriksaan hemoglobin. Untuk hari ini kita memakai tabung berwarna ungu ya, karena pemeriksaan hemoglobin masuk dalam kategori pemeriksaan darah lengkap. Namun untuk hari ini kita pakai 3 metode. Yang pertama adalah metode Sahli, yang kedua adalah metode point of care testing. Ini yang biasa kita pakai kalau kita pemeriksaan secara mobile atau dari rumah ke rumah. Kemudian yang terakhir adalah metode hematologi analyzer. Ini adalah metode yang paling sering digunakan di laboratorium kesehatan ataupun rumah sakit. Oke. Nah, yang pertama adalah metode Sahli. Untuk metode Sahli sendiri, sebetulnya reagen sama sampelnya sangat sederhana ya. Kita pakai metode yang sangat konvensional di sini. Kita hanya mereaksikan antara hemoglobin yang berasal dari sampel darah dengan asam klorida atau HCl, kemudian membentuk asam hematin. Di sini terjadi proses reaksi kimia ya, Dek ya. Jadi dari hemoglobinnya itu ketika bereaksi dengan asam klorida, dia akan membentuk hematin yang merubah warna darah yang semulanya merah menjadi kecoklatan. Nah, nanti dari perubahan warna itu akan kita amati dengan mata kita atau secara visual. Oke, next. Selanjutnya adalah point of care testing. Ini adalah metode yang paling gampang digunakan ya, karena memang alat dan bahannya tersedia dan dijual dimanapun. Metode ini menggunakan strip atau semacam test kit ya, yang nantinya ditetesin dengan sampel darah manusia, kemudian dibaca melalui alat point of care testing tersebut. Nah, di sini biasanya ada reagen, biasanya mengandung TMB ya, tetramethylbenzidin, yang dia nantinya akan bereaksi dengan hemoglobin dan membentuk senyawa kompleks. Kalau dalam reaksi kimia, senyawa kompleks ini nanti akan mengeluarkan warna. Jadi warna itu yang akan dibaca oleh mesin yang nanti menginterpretasikan, merubahnya dalam bentuk angka. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk metode pemeriksaan hemoglobin selanjutnya yaitu menggunakan metode point of care testing. Nah, untuk point of care testing ini dia memanfaatkan perubahan warna dari interaksi antara hemoglobin dengan TMB atau tetramethylbenzidin yang bentuk senyawa kompleks ya. Kalau di kimia itu senyawa kompleks nanti akan mengeluarkan warna, dan warna tadi yang akan ditangkap oleh mesin penerjemah di POCT dan menginterpretasikannya dalam bentuk angka-angka. Jadi memang dari senyawa kompleks tersebut biasanya warnanya spesifik dan bisa diukur. Kalau nggak kompleks gimana? Kalau nggak kompleks kurang bisa diukur ya untuk senyawanya. Oke, baik, selanjutnya, nah ini hematologi analyzer, alat yang paling canggih ya untuk saat ini dan digunakan secara umum di laboratorium kesehatan dan di puskesmas maupun di rumah sakit. Kita akan pakai hematologi analyzer. Secara prinsip dia juga memanfaatkan interaksi antara senyawa hemoglobin kemudian dengan reagen kimia yang ada di dalam analyzer dan membentuk senyawa kimia yang berwarna. Senyawa kimia yang berwarna itu kemudian diterjemahkan oleh mesinnya dan dikeluarkan dalam bentuk angka ya. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk pelaksanaan praktikum kita hari ini ya. Di sini karena kita ada 30 mahasiswa dalam satu kelas, nanti silakan dari kalian untuk membentuk 10 kelompok kecil. Berarti nanti untuk satu kelompok kecilnya ada 3 mahasiswa. Laboran kita sudah menyediakan sampel ya, sampel darah EDTA, nanti silakan diambil masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk persiapkan alat dan bahan lainnya.
Setiap kelompok melakukan 3 pemeriksaan hemoglobin dengan 3 metode yang berbeda. Ada metode Sahli, ada metode hematologi analyzer, dan ada metode POCT. Sampelnya sama ya, nanti kita akan coba membandingkan apakah 3 metode tersebut menghasilkan nilai hemoglobin yang berbeda. Kalau ternyata berbeda, bisa kita cari tahu seberapa jauh sih perbedaannya, gitu ya. Kemudian nanti selesai praktikum, kita berkumpul lagi di sini untuk presentasi. Masing-masing kelompok silakan ditunjuk ya, mungkin jagoan-jagoannya untuk mempresentasikan hasil pemeriksaannya hari ini. Baik, silakan membentuk kelompok. Mukanya sini kah? Karena isi kertasnya kah? Ada isi kertasnya. Di print tau? Ini kalau nggak ada kertasnya tidak bisa di print. Iya. Kok guys, nggak ada. Sudah. Oke. Yang diangkat aja, angkat. Diangkat kok. Sebelumnya nggak diangkat deh, biar tahu. Ini kan ditambah 100. Biar lebih bisa ditambah nanti. Datang kemari. Aku bingung mau ngapain. Ya udah. Udah kamu nambahin apa? Kamu aja. Kamu nambah kualis. Sampainya kualis. Mana itu? Kita siapa aja? Tunggu tiga. Ya harusnya diinkubasi ya, tapi itu kan enggak ini, kita harus tunggu. Coba lihat, mana sih? Kurang enggak sih? Kurang enggak sih? Mana sih? Tambah kades. Oh, tambah kades. Oh ya, dikit sih. Masih ditambah, masih kental. Bagusnya. Ini lumayan. Coba sini. Diangkat aja, Ran. Ya. Coba dulu. Coba lihat.
Kan harusnya lulus belum? Mana sih? Bukan guys. Udah cek. Kita coba cek dulu. Udah. Ya udah oke. Selamat siang Ibu Belkis dan selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih untuk tempat dan waktunya. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang sebelumnya kami lakukan. Nah, dari kelompok 3 ini mendapati sampel dengan nama Tulus dengan usia 34 tahun dan tentunya jenis kelamin laki-laki. Nah, dari 3 tersebut ternyata hasilnya tuh beda-beda ya teman-teman. Yang pertama kadar Hb-nya dengan menggunakan metode Sahli yaitu 13,2 gram per dl. Lalu sedangkan untuk hasil dari metode POCT 14,7 gram per dl, hasil metode hematologi analyzer yaitu 12,25 gram per dl. Nah, dari hasil yang berbeda-beda kali ini, kami menyimpulkan bahwa ada kelebihan dan kekurangan masing-masing metodenya. Yang pertama untuk metode Sahli, kelebihannya yaitu tentunya sederhana dan mudah kita lakukan, namun kekurangannya tidak sensitif terhadap semua varian hemoglobin. Sedangkan untuk hematologi analyzer, kelebihannya yaitu multifungsi. Terus untuk kekurangannya tidak mudah dibawa-bawa, seperti yang teman-teman ketahui yaitu kan alatnya besar ya, jadi susah buat dibawa-bawa. Nah, untuk POCT-nya kelebihannya itu akurasinya yang baik. Terus tapi kekurangannya kan itu pakai strip ya teman-teman, pakai stripnya itu tapi stripnya itu bisa expired, ada kadaluarsanya. Begitu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Belkis dan juga selamat siang kepada teman-teman. Pada kali ini saya mewakili dari kelompok saya, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang udah kita lakukan bareng-bareng tadi. Nah, kan untuk praktikum kali ini kita menggunakan 3 metode dan yang kami dapat dari sampel dari atas nama Afgan, usianya 18 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, itu memiliki kadar yang berbeda-beda seperti kelompok yang sebelumnya. Namun untuk yang perbedaan kali ini mungkin tidak terlalu signifikan seperti kelompok yang sebelumnya. Untuk dari metode Sahli kita mendapatkan hasil 1,2 gram per dl, untuk metode POCT mendapatkan hasil 13,7 gram per dl, dan yang terakhir metode hematologi analyzer dengan hasil 11,82 gram per dl. Nah, jadi untuk tambahan, kekurangan dan juga kelebihan seperti yang kelompok sebelumnya sebutkan tadi, untuk yang metode Sahli kelebihannya yang pertama yaitu tidak membutuhkan listrik. Seperti yang kita tahu kalau misalnya metode Sahli itu kan memang sangat sederhana, jadi kita nggak perlu listrik banyak-banyak teman-teman. Terus untuk kekurangannya itu akurasinya terbatas karena metode yang lama jadi kayak masih kurang akurat gitu ya. Terus untuk hematologi analyzer kelebihannya itu cepat dan efisien karena proses analisisnya itu sangat cepat dan membutuhkan beberapa menit aja untuk dapetin hasil. Untuk kekurangannya kita harus memelihara dan juga kalibrasi untuk alatnya dalam jangka waktunya yang tertentu. Terus untuk yang terakhir POCT kelebihannya itu portable alias mudah dibawa kemana-mana, jadi kita nggak susah buat bawanya. Yang terakhir kekurangannya itu keterbatasan deteksi karena nanti hasilnya itu kurang efektif untuk varian-varian tertentu untuk praktikum kali ini. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan Bu Belkis selaku dosen pengampu pada praktikum hari ini. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami pada pemeriksaan hemoglobin. Nah, pada kelompok kami mendapatkan sampel dengan pasien bernama Arjuna berusia 26 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, dari pemeriksaan hemoglobin yang sudah dilakukan itu didapatkan hasil yang berbeda-beda di setiap metode.
Kami menggunakan metode Sahli, POCT, dan hematologi analyzer. Pada metode Sahli didapatkan hasil 13,3 gram per DL, pada metode POCT didapatkan 12,7 gram per DL, pada metode hematologi analyzer didapatkan 11,53 gram per DL. Nah, dari hasil yang berbeda-beda di setiap metode, kelompok kami menyimpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan. Pada metode Sahli, kelebihannya yakni sederhana dan murah. Karena ini merupakan metode konvensional, jadi tidak memerlukan peralatan canggih. Untuk kekurangannya pada subjektivitas pengukuran, karena menggunakan pengamatan visual untuk membandingkan antara hasil dengan warna yang sudah tertera pada alat. Lalu pada hematologi analyzer, kelebihannya yakni akurasinya itu tinggi, yakni memberikan hasil yang sangat akurat dan konsisten. Untuk kekurangannya hematologi analyzer ini terkait pada biaya, karena reagennya itu relatif mahal dan membuatnya kurang ekonomis digunakan untuk skala kecil. Selanjutnya metode POCT cepat dan efisien, memberikan hasil dan dalam waktu singkat untuk digunakan di tempat perawatan. Lalu kekurangannya pada biaya juga seperti hematologi analyzer, yakni per tas ini bisa lebih mahal dibandingkan metode konvensional seperti metode Sahli. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 7. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah 10 kelompok presentasi ya, dan masing-masing kelompok sudah menyebutkan apa itu kelebihan dan kekurangan masing-masing dari metode tersebut. Dari 3 metode yang kita lakukan hari ini juga ternyata kan dari POCT, hematologi analyzer, dan HB Sahli itu kan pasti ada perbedaan hasil pengukuran hemoglobin ya. Namun kita bisa mengabaikan atau bisa tetap memperhitungkan seberapa jauh perbedaan yang dihasilkan. Nah, nanti next pertemuan kita akan membahas lebih detail mengenai perbedaan-perbedaan pengukuran tersebut. Oke, sedikit yang bisa saya simpulkan dari hasil presentasi teman-teman kalian. Oke, untuk metode Sahli ada beberapa kelebihan ya. Kelebihan pertama yang pasti dia sederhana dan murah karena memang reagennya juga mudah didapatkan, kemudian tidak pakai listrik. Jadi kalau misalkan kalian nanti harus bertugas di daerah yang minim sekali ketersediaan listriknya, kalian bisa menggunakan metode Sahli. Kemudian untuk kekurangannya subjektif ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang peka terhadap perubahan warna juga akan mempengaruhi. Kemudian akurasinya terbatas dan tidak sensitif terhadap semua varian hemoglobin. Nah, kalau untuk selanjutnya metode hematologi analyzer ini akurasinya yang paling tinggi. Jadi kalau akurasinya paling tinggi dia juga cepat ya, sekali klik sudah keluar hasilnya. Dia multifungsi, tidak hanya untuk pengukuran HB tapi juga komponen darah yang lainnya. Kemudian dia otomatis dan pengolahan datanya sangat canggih, tapi kekurangannya karena dia instrumen canggih pasti mahal ya. Kalau instrumen canggih mahal biayanya, pemeliharaannya dan kalibrasinya, dan yang pasti tidak mudah dibawa kemana-mana. Nah, yang terakhir POCT. POCT ini yang paling sering kita jumpai ya. Dia cepat, efisien, portable, kemudian akurasinya juga baik karena memang ada perkembangan sensor dalam dunia POCT. Selanjutnya untuk kekurangannya biaya, keterbatasan deteksi, dan tidak multifungsi karena rata-rata satu POCT hanya bisa mengukur satu parameter saja. Dan sebetulnya ada tambahan lagi sih, kalau POCT ini kan dia bahannya kertas atau plastik ya, otomatis akan menimbulkan sampah. Jadi harapannya nanti kita bisa memproduksi sendiri POCT yang bahannya biodegradable untuk mengurangi sampah. Baik, sekian dari pertemuan kita hari ini ya. Silakan berkemas, jangan lupa untuk cuci tangan dan sampah-sampah medisnya dibuang di tempatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.